Halo Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik di dalam Yesus. Minggu yang lalu kita telah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya percaya kebangkitan Tuhan Yesus mempunyai makna yang penting bagi hidup kekristenan kita. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab. Kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Alkitab berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pengharapan kita. Sia-sialah kita membaca Alkitab. Sia-sialah kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sia-sialah kita dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita kepada Kristus. Karena orang yang mati, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa menolong orang lain, bahkan dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dan kita masih hidup di dalam dosa kita. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka dia hanya mengorbankan nyawanya untuk kita, tetapi dia tidak pernah menebus dosa kita. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Kristus dan yang mati di dalam Kristus, kita semua akan binasa. Dan Alkitab berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Orang Kristen mempunyai pengharapan untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Tetapi jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita sama dengan orang yang berharap pada Kristus pada saat kita hidup saja. Dan kita menjadi orang yang paling malang dari segala manusia. Karena kita sama dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Kita semua akan binasa. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka dia hanya sebagai seorang pahlawan di dalam hidup kita. Sehebat-hebatnya seorang pahlawan, dia hebat waktu dia hidup. Tetapi waktu dia mati, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal yang kita harapkan adalah seorang juru selamat yang bisa menolong kita dan yang bisa memimpin hidup kita di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Tetapi puji Tuhan, Alkitab berkata bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena Kristus telah bangkit dan hidup selama-lamanya, maka kita orang-orang yang percaya kepada Kristus dan orang-orang yang mati di dalam Kristus, kita semua akan dibangkitkan pada akhir zaman dan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Kita telah diselamatkan dalam kiasan, yaitu baptisan. Kita telah mati bersama dengan Yesus, dikuburkan bersama dengan Yesus, dan kita dibangkitkan bersama dengan Yesus. Sehingga kita mempunyai hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya.
Waktu kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan dari Allah yang hidup. Waktu kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Karena Yesus hidup, maka Dia bisa menolong kita. Dia bisa memimpin hidup kita di dalam dunia ini. Ada satu lagu yang menjadi berkat bagi kita semua. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Sebab aku tahu Dia yang memegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Biarlah renungan singkat ini bisa menjadi berkat, menghibur dan menguatkan Bapak Ibu semua di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Tuhan Yesus memberkati.